Tanya ya, Jum, tanya ya. Ya, silakan. Silakan, Bu. Itu nabi palsu kata kamu itu akan dilempar ke neraka. Apa itu maksudnya? Iya. Yesus mengatakan, kalau kita berbicara mengenai nabi palsu, Yesus harus jadi rujukan. Karena kalau Nabi Muhammad jelas itu nggak nyambung. Yesus mengatakan begini, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini adalah Bani Israel, belum ada orang Roma di sana, belum. Roma masih status penjajah pada saat itu, pemerintah, gubernuran yang ada di tengah-tengah ruang lingkup kehidupan Yesus pada masa itu. Nah, sekarang Yesus di tengah-tengah muridnya berkata, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, padahal sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya. Jadi kalau kita berbicara mengenai buah, itu sangat jelas diterangkan di dalam kitab Ibu sendiri bahwa buah ini adalah pengajaran. Pengajaran itu artinya ajarannya, dari buahnya kau akan mengenal mereka. Buah di sini dalam bahasa Yunani disebutkan karpos. Karpos itu artinya hasil atau apa ya, tampak daripada pengajaran nabi palsu. Itu ya, Jum, ya? Enggak, bukan. Karena di situ diterangkan bahwa dari buahnya, dari hasilnya kamu bisa lihat. Hasilnya dari pengajaran nabi palsu itu adalah satu, memanggil Yesus Tuhan. Dua, bernubuat pakai nama Yesus. Tiga, bermujizat pakai nama Yesus. Empat, bernubuat pakai nama Yesus. Nah, ini hasilnya di mana? Di Islam atau di Kristen, Bu? Kristen. Manggil Yesus Tuhan. Ya Kristen. Berarti buah-buah nabi palsu di mana? Di Islam atau di Kristen? Di Kristen. Kristen. Bu? Ada itu buah palsu. Baca Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Waspadalah kepada nabi palsu, dari hasil ajarannya kamu bisa melihat dia. Dalam bahasa Yunani-nya, hasil di sana diterangkan dengan kata karpos. Dari hasil dari nabi palsu itu, pengikutnya satu, memanggil aku Tuhan, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Itulah tanda hasil nabi palsu, dan itu hanya ada di Kristen yang diajarkan pendeta Gilbert. Mau ke mana? Kita mau larikan ke Nabi Muhammad, tidak masuk. Kita mau memaksakan, tidak bisa. Karena kami umat Islam tidak pernah mengusir setan pakai nama Yesus, tidak pernah bermujizat pakai nama Yesus, tidak pernah memanggil Yesus Tuhan. Pengajaran nabi palsu itu hanya ada di Kristen. Makanya tujuan iblis ini memang itu, untuk menyesatkan seluruh manusia. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Ketika orang Kristen seluruh dunia masuk ke dalam neraka, yang tepuk tangan siapa? Iblis. Karena memang iblis bersumpah untuk menyesatkan anak manusia. Berhasil iblisnya. Makanya dia merasuki Yudas supaya banyak manusia menuhankan oknum yang mati terkutuk di atas tiang salib ini. Datang Yesus membersihkan namanya. Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Di dalam Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Mungkin saudara-saudara Kristen saya nggak sampai paham yang kayak begini. Coba, kenapa? Apa yang menghalangi kalian? Semakin kalian tidak mau memahami Bible, itu banyak, nggak mungkin masuk neraka. Semakin kalian tidak bisa memahami Bible, semakin Al-Quran benar. Semakin Al-Quran itu benar. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada,
lalu Tuhan semakin kambuhkan penyakitnya. Berarti dalam hati kalian itu ada penyakit, hanya benci ke Bang Suma, hanya benci ke Api, hanya benci kepada apologet, tanpa kalian mau mengobati luka-luka daripada iman kalian yang tersesat itu. Kalian sakit, padahal sudah tahu dalilnya ada, tanda-tanda hasil dari pengajaran nabi palsu memanggil Yesus Tuhan, tapi kalian kan hati sakit. Fi qulubihim maradun fasadahumullahu marada. Semakin Anda semua Kristen tidak menyadari ini, setelah para apologet datang mengabarkan, menyuarakan, masih tetap berleha-leha dalam keimanan kalian, berarti Al-Quran semakin benar. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Berarti hatinya, matanya, kalbunya, telinganya, semua tidak berfungsi lagi. Berarti Al-Quran sudah semakin nyata kebenarannya berarti. Andai saja di situ dikatakan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Dari hasil pengajarannya bisa kamu lihat. 1. Memanggil Allahu Akbar. 2. Sholat. 3. Zakat. 4. Puasa. Maka kami akan meninggalkan Islam. Ngeri. Ngeri. Tapi di situ dikatakan dari buahnya, memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namanya Yesus, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai nama Yesus. Nah, itu buahnya bukan di Islam, buahnya ada di Kristen. Kalau sampai di sini pun kalian tidak menyadari, kami umat Islam angkat tangan. Tugas kami hanya memberi peringatan. Jangan kami dibenci, tapi obati apa yang ada pada diri kalian. Sadari itu. Ini wujud rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam datang sebagai rahmat. Bukti rahmatnya menyadarkan kalian. Kalau saya sih simpel, daripada ente bayar 10% tiap bulan, mending bayar 2,5% setahun. Sudah dijamin surga.